Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ibu dan bapak, saudara sekalian, azzakumullah. Di Al-Quran Allah berfirman, yang Allah ulang-ulang 4 kali dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, dihafalkan, ditadaburi, difahami. Maka adakah orang yang mau membacanya? Adakah yang mau menghafalkannya? Adakah yang mau mentadaburinya? Ibu dan bapak, saudara sekalian rahimakumullah, sudah kami sampaikan tentang bahwa belajar membaca Al-Quran itu insya Allah mudah, usia berapapun mudah. Dan pada kali ini kami ingin mengajak ibu dan bapak, saudara sekalian, untuk bagaimana kita meningkatkan hafalan Al-Quran kita. Bahwa ketika Allah sudah memberikan jaminan pada kita, walaqad yassarnal qur'ana, yassara itu ada 2 kata yang digunakan untuk mengistilahkan mudah. Pertama itu yassara, kemudian sahala. Ya. Yassara, sahala. Bedanya di mana? Kalau yassara itu mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, mudah yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang sepuh, itu bisa. Sedangkan kalau sahala itu mudah, tapi batasannya adalah mudah bagi sebagian orang, tapi tidak bagi yang lain, ya. Mudah, gampang bagi seseorang, tapi sulit bagi banyak orang. Misalnya belajar matematika itu mudah bagi sebagian orang, tapi banyak orang nggak mudah. Belajar fisika misalnya itu mudah bagi beberapa orang, tapi banyak orang nggak mudah. Ya, nah itu bagi beberapa orang yang mudah itu dia sahal, ya, dia mudah, dia bisa, ya, mudah bagi Anda, tapi tidak bagi saya. Tapi beda dengan yasaro, ya, itu mudah bagi siapa saja bisa selama dia menempuh jalan yang sama. Nah, syariat Islam secara umum itu Allah telah mudahkan syariat Islam ini, apapun bentuknya, itu dengan ungkapan yasaro. Ya, misalnya kata Nabi, inna tina yusrun. Inna tina yusrun, ya. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, begitu. Dan secara khusus untuk Al-Quran yang Allah ulang dari surat Al-Qamar 4 ayat tadi, walaqad yassarna, yang menggunakan kata yassara, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu ya untuk dibaca dan dihafalkan. Ya, berarti kalau dibaca mudah, Allah sudah mudahkan itu, menghafalkannya pun demikian. Dan kita lihat fakta, ya, dalam kehidupan di lapangan, ya, ada anak yang umur 4 tahun dia sudah hampir hafal 30 juz, anak umur 5 tahun, 6 tahun hafal 30 juz, dia amal 10 tahun hafal 10 juz, hafal 30 juz, maaf, ya. Anak umur 5, 6 tahun hafal 30 juz, 10 tahun hafal 30 juz, ya. Jadi ketika kita berusaha akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Ya, yang sulit itu diri kita sendiri yang bersulit. Kita sudah mengklaim, memvonis, wah, saya nggak bakalan bisa deh menghafalkan deh. Memang otak saya ini bebal, nggak bisa begitu. Sekali lagi Allah mudahkan. Bahkan maaf, ada anak yang kategori ABK, ya, kita saksikan ditampilkan di televisi beberapa waktu yang lalu. ABK, dia bisa menghafal beberapa ayat, beberapa surat, bahkan sampai 30 juz, subhanallah. Walaupun mungkin dari lafadznya ada yang nggak sempurna, tapi dia bisa. Ya,
Sekali lagi, dan tidak ada lagi sekali lagi jaminan dari Allah kalau anak-anak bisa, orang tua nggak bisa. Nggak ada dasarnya. Sekali lagi, anak-anak kalau mau dia pasti bisa, orang dewasa kalau mau pasti bisa, orang tua kalau mau pasti bisa, remaja pun kalau mau pasti dia bisa. Sudah dimudahkan oleh Allah. Nah, terakhir ingin kami sampaikan, ibu dan bapak jamaah Allah, bahwa menghafalkan Al-Quran, target utamanya itu bukan hafal, tapi target utamanya adalah kita selalu mengulang-ulang bacaan Al-Quran, mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang surat yang akan kita hafalkan. Jadi metode yang paling bagus yang mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang surat. Ya, contohnya misalnya Al-Fatihah. Kan perasaan kita tidak pernah belajar menghafalkan Al-Fatihah. Tapi karena kita sudah membacanya sejak dulu sampai kapan kita baca, kita ulang, dia hafal dengan sendirinya. Nah, kira-kira metodenya seperti itu, mengulang. Dan yang menjadi tekanan adalah bukan segera kita menghafal atau bisa menghafal. Yang menjadi tekanan, tujuan adalah kita selalu mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang surat, mengulang-ulang juz untuk kita baca berulang-ulang. Itulah orang yang dinamakan menghafal Quran, atau dengan pengertian menjaga Al-Quran. Bukan sekedar dia sudah hafal, tapi dia ingin menghafal cuma belum nempel. Tapi dia selalu mengulang dan mengulangnya, dan sampai akhirnya nanti Allah berikan dia kemudahan, atau dia hafal tentang ayat itu atau surat itu atau juz itu. Dan ketika dia sudah hafal, dia selalu memurojaah, selalu mengulang dan mengulangnya. Sekali lagi, yang terakhir kami sampaikan, ibu dan bapak jamaah Allah, bahwa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan surat, menghafalkan ayat itu ibaratnya seperti mengal-fatihahkan surat itu. Misalnya kalau kita ingin misalnya menghafalkan surat An-Naba misalnya di juz 30, berarti kita menjadikan An-Naba itu istilahnya kita mengal-fatihahkan surat An-Naba. Kita mengal-fatihahkan surat An-Naba, artinya kita membaca An-Naba itu berulang-ulang sebagaimana kita membaca berulang-ulang Al-Fatihah. Ketika kita ingin misalnya menghafalkan surat At-Takwir misalnya, itu berarti kita sedang mengal-fatihahkan surat Al-Takwir. Maknanya adalah kita membaca Al-Takwir itu berulang, mengulang sebagaimana kita membaca Al-Fatihah mengulang-ulangnya. Insya Allah dengan seperti itu maka kita termasuk bagian orang-orang yang menjaga Al-Quran, menjadi orang-orang yang dikategorikan orang yang menjaga Al-Quran. Ini sekilas untuk memotivasi diri saya pribadi dan kepada ibu, bapak, saudara sekalian Allah, agar mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik dari sisi bacaannya, kemudian dari sisi hafalannya, dengan selalu mengulang-ulang ayat atau surat juz yang hendak kita hafalkan. Insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan kasih jalan, akan Allah kasih kita kemudahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.